warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istina Vila Putri dari kelas JTKC Angkatan 2020 di Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya kembali membahas mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan materi e-commerce dan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Mustar Lamada SPD MT. E-commerce dan komputer memiliki 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama e-commerce, yang kedua bisnis, yang ketiga dampak positif dan negatif, dan 4 perbedaan e-commerce dan bisnis. E-commerce. Yang pertama, sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman atau HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Kedua, definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 3 istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama, digital atau electronic cash, juga dikenal sebagai e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Kedua, digital money, yaitu terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Ketiga, disintermediation, yaitu proses untuk memotong jalur perantara. Kira-kira pada saat perusahaan yang berbasiskan web membypass kanal retail tradisional dan menjual secara langsung ke pelanggan atau pembeli, maka perantara tradisional seperti toko dan jasa mail order akan kehilangan pekerjaan. Keempat, electronic check, yaitu pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti Paynom akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Kelima, electronic wallet, yaitu pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet yang akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk re-enkripsi yang aman. Keenam, extranet, yaitu sebuah kelanjutan dari intranet perusahaan yang mengkaitkan jaringan internet satu perusahaan dengan jaringan internet supplier mereka maupun pelanggan mereka. 7. Micropayment, yaitu transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game, maupun informasi. Keempat, ruang lingkup e-commerce, yaitu pertama, teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadi e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. Kedua, marketing dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Ketiga, electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. Keempat, service infrastruktur. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual-beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan, seperti sarana pendukung aktivitas jual-beli produk tersebut. Kelima, legal, privacy, dan public policy.
Sisi terakhir dalam melihat e-commerce adalah mencoba memandangnya dari unsur-unsur semacam hukum, peraturan, kebijakan, proses, dan prosedur yang diberlakukan. Kelima, hambatan e-commerce, yaitu yang pertama, penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. 6. Kemampuan e-commerce. A. Otomatisasi, yaitu proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. B. Integrasi, yaitu proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. C. Publikasi, yaitu memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. D. Interaksi, yaitu pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. E. Transaksi, yaitu kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. 7. Faktor kunci sukses dalam e-commerce, yaitu yang pertama, dalam banyak kasus sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tetapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, memiliki beberapa faktor, yaitu menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa dan diskon, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Mempermudah kegiatan perdagangan. 8. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce yaitu email dan message, contact management system, dokumen, spreadsheet, database, akunting dan sistem keuangan, informasi pengiriman dan pemesanan, pelaporan informasi dari klien dan enterprise, sistem pembayaran domestik dan internasional, news group, on the Shopee, konferensi, online banking. 9. Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi. Dalam praktiknya, UU PK 1999 belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Hal tersebut karena UU PK 1999 belum mengatur mengenai implementasi lebih lanjut pengertian perlindungan konsumen yang mencakup perlindungan konsumen online, hak atas informasi yang harus diberikan kepada konsumen melalui media online untuk mencegah terjadinya tindakan curang, penyalahgunaan kartu pembayaran milik orang lain, tanggung jawab pelaku usaha yang mencakup tanggung jawab ISP, beban pembuktian elektronik, dan penyelesaian sengketa melalui sarana teknologi informasi. B. Business. Yang pertama, sejarah bisnis. Pada prinsipnya, bisnis kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi
yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face-to-face melibatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya fisik atau office and paper dan mempertukarkan barang dan jasa terkait dengan uang kertas atau receh, maka pada saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel atau tanpa harus bertemu muka. Dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik yaitu komputer, personal digital assistant dan sebagainya, dan internet di mana proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan yaitu credit card, digital money dan sebagainya. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep bisnis adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep bisnis, bukan sekedar ikut-ikutan atau latar belakang. Setelah itu barulah dua hal yang penting harus kita miliki, yaitu kemauan dan kemampuan. Kemauan artinya adanya keinginan, inisiatif, komitmen dan dukungan dari segenap pimpinan dan manajemen perusahaan untuk mengimplementasikan konsep bisnis di institusi yang dikelolanya. Terdapat salah satu fitur dari konsep bisnis yaitu menawarkan cara-cara penciptaan, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian informasi yang efisien dan efektif di dalam sebuah perusahaan maupun antara perusahaan dengan stakeholder-nya, yaitu supplier, customer, mitra bisnis, vendor, dan pihak lain yang berkepentingan. Marketplace adalah arena di dunia maya atau internet tempat bertemunya calon penjual dan pembeli secara bebas seperti layaknya pasar di dunia nyata atau marketplace. Kedua, definisi bisnis. Bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk flow chain, pembelian secara elektronik atau electronic purchasing, manajemen ranting supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Bisnis memberikan kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Ketiga, manfaat bisnis yaitu pasar global. Semakin banyak orang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau belanja online. Mobilitas memiliki koneksi internet yang dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Fleksibel, tidak ada yang peduli jika Anda bergadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Modal kecil, bukan tanpa modal, tetapi menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan konsel daya ungkit orang lain. Minim biaya, yaitu rutin, tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Dan kewirausahaan. Kewirausahaan Anda adalah seorang bos, semua keputusan ada di tangan Anda. Ukuran keberhasilan bisnis. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai will maximization dan di dalam praktek sehari-hari will sering diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha, maka secara jelas bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal, yaitu seberapa tinggi potensi penambah revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
yang didapat pada saat konsep bisnis diimplementasikan. 2. Seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada konsep bisnis diterapkan. Kedua hal tersebut adalah hal minimum yang harus di-deliver oleh bisnis kepada perusahaan agar dapat secara nyata meningkatkan tingkat profitabilitasnya sesuai dengan rumus sederhana profit. Aplikasi bisnis. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka arsitektur aplikasi bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam mengambil produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Contohnya aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, dan aplikasi manufaktur. Konsep arsitektur sekuensial semacam ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu pada aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul interface jelas membutuhkan waktu tersendiri, sehingga semakin banyak dibutuhkan modul interface pada sebuah rangkaian proses akan semakin memperlambat kinerja aplikasi. Di samping itu, perusahaan tidak harus pula memikirkan permasalahan standarisasi data dan aplikasi maupun hal-hal lainnya seperti sistem operasi, sistem BES, dan lain-lain. Yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Sistem kustomisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Ketiga, EAI atau Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Keempat, SCM atau Supply Chain Management, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. 6. Arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Menentukan desain bisnis dengan aplikasi yang terintegrasi. Perusahaan adalah mengharapkan bisnis menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda dan didukung bisnis praktis yang inovatif. Ada 5 bentuk bisnis untuk menuju market leadership, yaitu the cross-functional business unit, the strategic business unit, the integrated enterprise, the extended enterprise, dan the enterprise community. 7. Desain bisnis, yaitu cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercaya, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. The strategic business unit atau strategi bisnis unit, perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2 konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end sebagai contoh kemahiran membuat order dan pemenuhan. The integrated enterprise atau integrasi perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya dan efisiensi internal. The extended enterprise, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain atau rantai multi-supply perusahaan dengan berbagi infrastruktur informasi, menentukan integrasi rantai supply
lebih efektif, outsourcing dan solusi self-service untuk kebutuhan internal maupun eksternal pemakai. The Inter-Enterprise Community atau komunitas interperusahaan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas interperusahaan di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan dan hasilnya secara jarak lintas dan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang tentu saja disebut sebagai internet. 8. Kuadran dalam bisnis. Bisnis bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. 9 faktor penyebab kegagalan bisnis, yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen, penerapan bisnis tidak diikuti proses cek manajemen, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selerasnya strategi TI dengan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dan bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. C. Dampak positif dan negatif. Dampak positif e-commerce dan bisnis, yaitu revenue stream atau aliran pendapatan, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional atau operation cost, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan flow chain mata rantai pendapatan. 2. Dampak negatif e-commerce dan bisnis. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang beragam, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian yang tidak terduga. C. Perbedaan e-commerce dan bisnis. Electronic business atau bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode bisnis memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.